Tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya. Kalau Anda mengatakan Kristen pengikut Yesus, tunjukkan dalilnya. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini siapa nih? Siapa ini yang datang kepada Yahudi di Kisah Para Rasul 21? Ini siapa yang datang kemudian mengajarkan Yesus itu akulah dia, yang pergi meninggalkan Yerusalem, mendatangi kemudian orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah non-Yahudi dan mengajarkan Yesus itu akulah dia. Itu siapa? Coba. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Apakah Yahudi hari ini mengikuti Paulus? Karena Paulus mengajarkan akulah dia. Orang-orang Kristen mengajarkan. Lukas 21 ayat berapa tadi Bang Juma? Lukas 21 8. Udah, lanjut. Udah belum siap Bang Juma kan? Sedikit lagi. Nah, waspadalah. Jadi ini peringatan Yesus kepada Yahudi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Setahu saya, yang datang memakai nama Yesus itu hanya Kristen. Kemana-mana misionaris membawa nama siapa? Nama Yesus. Lalu mengatakan apa? Yesus itu Tuhan. Dengan pola apa? Akulah dia. Ini hanya Kristen ini. Ini perlakuan Kristen ini. Termasuk Budarmi kan? Selalu membawa-bawa nama Yesus, lalu mengatakan akulah dia, itulah Yesus. Ya kan? Ibu kena. Apa kata Yesus? Janganlah kamu mengikuti mereka. Wajar kalau Israel, Yahudi hari ini tidak mengikuti ajaran Kristen. Gitu loh Bu. Silakan Anda berikan jawaban. Baiklah. Nah, sekarang kita membaca kitabnya orang Yahudi. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku ini yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepada aku. Ini Elohim yang mengatakan ini ya, yang keluar. Ulangi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, ini kan Bang Juma tahu ini siapa ini? Ini perkataan Elohim kepada Yesus. Yesus akan kembali kepadanya. Yesus akan kembali kepadanya setelah penyelamatan itu, penebusan itu telah selesai dikerjakan. Nah, kembali. Jadi kedatangan Yesus ke bumi ini tidak sia-sia, kata Elohim. Dia akan kembali kepada aku, katanya. Jadi jelas Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang kalau aku berkata di perjanjian baru, nah nanti kalian bilang itu si Paulus yang bicara. Si Paulus kan gitu. Ini Yesaya. Ini Yesaya, ini Nabi. Nabi Yesaya udah ribuan tahun terdahulu. Makanya aku bilang kemarin Bang Juma, kenapa orang Yahudi dilarang keras untuk membaca kitab Yesaya 53 ini? Karena apa? Karena di situ tercatat tentang penyaliban Yesus, dan kenapa nggak ada di dalam Al-Quran? Nah, makanya itu yang saya sesalkan. Selalu nggak ada kitab Yesaya di dalam Al-Quran. Sementara Yesaya ini adalah nabi terdahulu. Seharusnya kalau memang Al-Quran itu penyempurna, buku Yesaya ini wajib, nggak bisa nggak ada, ini wajib harus ada, dicaplokkan di dalam. Yesaya 55 nomor 11 itu jangan dikira itu Yesus yang keluar dari mulut. Kalau dikatakan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Contoh misalnya, firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Katanya enggak sia-sia. Harus melaksanakan ketika dia keluar. Berarti ya jawab aja sendiri. Ketika Tuhan jangan kau membunuh, berarti itu harus terjadi.
Bukan dikatakan bahwa saya firman keluar dari mulutku itu artinya aku yang keluar dari mulut. Tidak. Kenapa kemudian firman yang keluar dari mulutku itu diartikan Yesus? Karena itu tadi sudah terlanjur cinta. Jadi semua aspek yang menjadikan Yesus itu Tuhan, apapun dilakukan untuk Yesus. Memaknai kitabnya orang Yahudi untuk Yesus. Ada sedikit yang nyantol-nyantol yang cocok untuk Yesus. Yesus. Yesaya 53 ada sedikit mirip-mirip dengan Yesus. Yesus. Padahal antara kitabnya orang Yahudi dan Kristen itu ada nasihat. Ada nasihat Yesus. Waspadalah kepada orang ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa Yesus meminta agar diwaspadai orang Farisi dan ahli Taurat ini? Ada apa? Ada apa? Kok bisa sampai segitu amat? Coba kita lihat di dalam Matius 23. Kita ambil satu perikop. Kita baca pelan-pelan. Kenapa mereka harus diwaspadai? Karena Yesus mengatakan, ahli Taurat, orang Farisi menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Coba. Mereka mengikat beban-beban berat. Lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat oleh orang. Mereka kemudian memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu sebut dia rabi, karena hanya satu rabimu, yaitu semua, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka berusaha untuk masuk. Celakalah engkau wahai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu kemudian menelan rumah-rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang yang berdoa panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan mereka orang neraka, dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci supaya itu pengikat. Hai kamu orang-orang bodoh, hai kamu orang-orang buta, apa yang lebih penting, emas dan seterusnya? Ini dikatakan oleh Yesus. Ini Yesus sudah mengatakan seperti itu. Celakalah kamu wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah kamu orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minummu, tetapi unta di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi. Ini satu perikop hanya perkataan celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, celakalah orang Taurat, celakalah orang Farisi. Ini jelas ini. Kamu membunuh nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat kamu bunuh, separuh di antara mereka kamu bunuh. Kamu menyalibkan yang lain dan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang itu benar, sampai kepada Zakaria anak bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung zaman ini. Ini Yesus yang berkata. Ini kenapa orang-orang Yesus ini kok terlalu getol kali mengatakan celakalah, 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 celakalah. Ada apa ini? Belum lagi ketika Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ada apa? Apa pekerjaan orang Farisi dan ahli Taurat ini rupanya? Ternyata setelah kita selidiki,
Ibarat orang Yahudi ini, ibarat sebuah balon, ya, ada kebocoran. Balon ini bocor. Setelah dia bocor, dia keluar, membentuk kemudian wadah baru. Dan kebocoran wadah baru inilah Kristen Katolik. Inilah yang dimaksud, ditanggung oleh angkatan ini. Bocor kemudian membentuk wadah baru, membentuk balon baru. Balon barunya itu Katolik. Katolik ini kemudian tidak ubahnya sama seperti ahli Taurat. Mereka mengajarkan tentang Taurat, bawa-bawa perjanjian lama, tapi mereka tidak mengajarkan, tidak mempraktekkan, cuman mengajarkan. Bertemu dengan orang Islam, mengajarkan perjanjian lama, tapi mereka sendiri tidak mempraktekkan. Jangan ada ilah lain katanya, tetapi dia sendiri menyembah ilah berupa manusia. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Jadi orang Katolik yang pertama, Kristen pertama yang didirikan kemudian oleh orang Farisi, itulah yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam Matius 23 ini nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Karena sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak pernah menyembah manusia. Mereka orang Farisi kemudian membentuk manusia menjadi Tuhan. Inilah makanya Yesus meminta kepada muridnya, waspada kepada mereka. Setelah kita lihat, kenapa harus waspada? Karena ternyata orang Farisi kelak akan membentuk sebuah agama baru. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah Paulus, tokoh dari sekte Nasrani. Agama inilah yang kemudian dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada mereka, kepada orang Farisi, pada ahli Taurat. Ternyata nubuatan Yesus itu tergenapi dengan adanya Kristen. Nah, kalau Advent ini agama baru, belum ada 200 tahun. Advent ini berasal dari Katolik. Advent ini berasal dari Protestan. Advent ini intinya belajar dari ajaran orang Farisi, berasal dari sana. Jadi orang Farisi keluar, ajarannya diajarkan kepada orang Roma dan Yunani, membentuk mereka sebuah agama, yaitu Kristen Katolik. Kristen Katolik inilah kemudian yang disebut bidat. Dari sanalah agama ini berasal, bukan dari Yahudi. Nah, oleh karena itulah saya katakan bahwa cobalah ketika Yesus mengatakan, ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur, kita lihat di dalam Mazmur 53, sejak lahir orang-orang fasik itu telah menyimpang. Dari lahir katanya. Bahkan Tuhan mengatakan, dari dalam kandungan penyesat-penyesat itu telah berdusta, pendusta-pendusta itu sesat. Ini dari sejak dalam kandungan ini. Ada yang mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, dia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Paulus yang mengaku. Ini orang Farisi nih. Ini ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan mendirikan agama Katolik yang menjadi asal usul agama Advent. Ini. Aku dipilih dari sejak kandungan ibuku. Dipilih sebagai apa? Dua pertanyaan, dua jawaban. Yang pertama dipilih sebagai orang munafik, sebagai penyesat. Yang kedua dipilih sebagai rasul utusan Tuhan. Nah sekarang, kalau dia dipilih menjadi rasul Tuhan, maka dia akan hidup berdampingan bersama dengan Yesus berdakwah. Dia akan melakukan penginjilan bersama dengan Yesus. Selama 33 tahun pasti dia akan bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena dia dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibu. Begitu bersama dengan Yesus, mereka cuma selisih 3 tahun. Berarti mereka harus berdua bersama, layaknya Nabi Musa dengan Harun. Layaknya Nabi Musa dengan Harun. Layaknya Yesus dengan Paulus. Tapi faktanya tidak. Ternyata dia tidak menjadi teman Yesus di dalam berdakwah. Berarti dia dipilih sebagai apa? Dia dipilih sebagai penyesat. Dan memang sudah dinubuatkan. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan menjadi perilakunya seperti serigala. Paulus kemudian di dalam Filipi 3 nomor 4 nomor 5 mengaku sebagai orang Farisi keturunan Benyamin.
Kemudian Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada serigala. Serigala ini keturunan Benyamin. Paulus keturunan Benyamin. Dia mengaku dipilih dari sejak rahim. Tuhan mengatakan penyesat itu dipilih dari sejak rahim. Kalau dia dipilih sebagai rasul, sudah pasti dia menemani Yesus. Tapi faktanya di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, dari sejak lahir dia adalah nabi. Dia disebut sebagai Saulus. Saulus namanya, dia nabi. Sementara Kristen mengatakan setelah dia bertobat ganti nama menjadi Paulus. Sedangkan pada saat dia Saulus, dia sudah nabi. Berdasarkan Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Berarti dia dipilih menjadi penyesat. Apa endingnya? Lahirnya agama Kristen. Dari mana Kristen ini? Dari orang Farisi. Pernahkah Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada Farisi? Pernah. Pernah. Bahkan Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Wahai ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Apakah Katolik ini berasal dari Farisi? Berasal dari Farisi. Mau apa lagi? Jadi makanya pengikut-pengikutnya berusaha dengan segenap kekuatan kemudian untuk supaya Yesus itu dituhankan. Kenapa? Karena ini sudah dinubuatkan oleh Yesus. Matius 24 nomor 24. Nabi-nabi palsu itu bermujizat untuk menyesatkan banyak orang. Inilah yang terjadi. Kenapa Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah, waspadalah? Bukan tanpa alasan. Ternyata orang Farisi itu akan membentuk satu kesatuan agama besar. Makanya harus diwaspadai. Dan Yesus memberikan kunci kemudian. Apa itu? Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sebenarnya kalau kita menggunakan akal, teman-teman Kristen menggunakan akal dari sekte manapun, harusnya bercermin. Saya menjadi Kristen, saya menyembah Yesus, saya ini dan itu. Apakah itu kehendak Bapa yang datang kepada para nabi, atau ini hanya kehendak bapak-bapak gereja? Harusnya itu yang menjadi tolak ukur. Kenapa? Yohanes 12:48 Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku akan ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada Bani Israel. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Ternyata yang Ibu Darni ikuti bukan firman yang Yesus sampaikan ketika Yesus datang kepada Bani Israel, tetapi firman yang Paulus sampaikan melalui surat-suratnya. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Aku membahas dulu di wilayah kami ya. Soalnya saya kan Advent. Nah, tadi Bang Juma bilang Advent itu berasal dari Katolik. Salah Bang Juma. Elohim itu tidak mempunyai nama agama. Elohim itu tidak beragama Advent. Elohim itu tidak beragama Katolik, tidak beragama HKBP, tidak beragama Pentakosta, tidak beragama Islam. Tetapi Elohim itu mempunyai 10 perintah yang harus dipatuhi oleh, pada saat itu awalnya diserahkan 10 perintah itu kepada Musa di Gunung Sinai. Kemudian diteruskan turun-temurun sampai Yesus datang. Udah, Galatia 3 ayat 24. Hukum itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nah, kami umat Advent tidak berasal dari Katolik, tetapi kami berasal dari perintah Elohim, yaitu hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Makanya kami umat Advent menguduskan hari Sabat. Bukan dari Katolik. Katolik berhari Minggu, kami berhari Sabat. Jadi jangan salah Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang di Kisah Para Rasul 24 ayat 5, Paulus itu berasal dari sekte Nasrani. Tadi sudah dikatakan Bang Juma bahwasanya dari sekte itulah yang banyak penyesat-penyesat, kan begitu. Nah, sekarang maaf ya, aku ngambil Quran surat 2 ayat 22. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Elohim
dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jangan bilang orang Nasrani itu masuk neraka, orang Yahudi. Ada masih umat-umat pilihan, umat Nasrani, umat Yahudi yang percaya kepada Tuhan dan menuruti perintahnya. Itu dikatakan adalah orang-orang yang beriman, ya Bang Juma. Jadi jangan bilang lagi seperti itu. Jadi kami umat Advent tidak takut lagi, tidak goyang lagi, karena kami sudah sesuai dengan doktrin, sesuai dengan hukum-hukum Allah itu. Kami tidak penyesat, kami tidak ada melanggar perintah-perintah Elohim itu. Disuruhnya kami jangan membunuh, jangan mencuri, jangan melakukan kebaikan. Dan di 10 hukum itu terdapat kasih, 2 kasih. Hukum pertama sampai hukum keempat itu adalah kasih kepada Elohim. Hukum kelima sampai hukum ke-10 itu adalah kasih kepada sesama manusia. Jadi di dalam 10 hukum itu terdapat 2 kasih. Makanya di dalam Yesus, makanya dikatakan di dalam Yesuslah semua itu dirangkumkan, hukum ke-10 itu. Jadi makanya dikatakan di dalam Roma 1 ayat 8, siapa yang berada di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Makanya kami sebenarnya umat Kristen, kalau kami setia kepada Tuhan, kalau kami tinggal di dalam Yesus, kami tidak ada penghukuman di atas kami. Tetapi yang tinggal di dalam Yesus itu yang melakukan perintahnya, tidak melakukan segala kejahatan, tidak merusak bumi, tidak melacur, tidak pemburit, dan semua kejahatan tidak ada di luar daripada Yesus. Begitu Bang Juma. Sebenarnya gampang untuk pelajaran ini, hanya tinggal kita menurut saja. Gitu Bang Juma. Simpel pelajar aku usah lama-lama. Baik. Jangan ngomong ke situ. Saya saksi. Saya Oke, ini baik. masih megang kitab. Kak Darmi buka aja Yohanes 8 ayat 54. Buka coba. Kak Darmi bacakan sendiri. Yohanes 8. Atas Markus Lukas. Yohanes Ya. 8. 24. Ya 54. Ayat 54. Aku kira itu ku hafal. Yohanes 8 ayat 54. Oke, 52 mana dia? 54. Yohanes Tunggu ya. 8. Iya. Judulnya Yesus sudah ada sebelum Abraham. Udah ya. Itu judulnya di atas. Yohanes 8 ayat 54. 54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Salah. Kenapa itu? Enggak seperti itu. Coba. Cuma itu ditambah. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Ya. Ayo, konsepnya kayak mana? Udah pasti. Kan sudah ku bilang, Yesus itu di bumi ini kan dia itu rohnya Bapanya, rohnya Elohim, kalemnya Bapanya, firmannya Bapa itunya Yesus turun ke bumi. Makanya dia selalu berkata-kata seperti itu. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kan katanya selalu, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Kan katanya selalu kan. Nah, coba bayangkan Yesus berkata ini, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Perintahku, Jadi perintahku itu maksudnya 10 hukum. Siapa yang tidak mengasihi dia berarti merombak hukum. Makanya dikatakan ada antikristus. Nah, udah jelas kan? Kak Darmi, saya cuma bertanya. Saya ingin Kak Darmi menjawab yang masuk logika. Jika aku memuliakan diriku sendiri, kata Yesus, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Iya. Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Jadi Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Jadi siapa Allah dia kalau bukan Allah yang Maha Kuasa? Allah yang kan udah
kayu lapuk. Kan sudah dari tadi ibu katakan bahwasanya Yesus ini kan datangnya dari Elohim, datangnya dari rohnya Elohim itu loh. Contoh, udah aku ini punya ilmu sihir ya, ilmu santet. Aku mau santet adik menjadi kekasihku. Contoh ya. Tunggu dulu. Dengar dulu, dengar ya. Ini contoh. Aku mau menyantet adik menjadi. Nanti lah itu ketawa itu bah. Aku mau menyantet adik sebagai kekasihku. Udah. Setelah kusantet adik, rohku tadi kusuruh menyantet dirimu itu, setelah sudah kau tersantet, rohku itu balik lagi kepada aku, kembali kepada aku. Ini setan ini bisa seperti itu. Begitulah Elohim itu, yang maha kuasa itu, yang maha besar itu, mampu melakukan apa saja pun. Dia sudah berjanji, akulah penebusmu, akulah juru selamatmu, tidak ada penembus yang lain, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Itulah Elohim itu. Nah, sama seperti iblis tadi, dia bisa mengirim rohnya untuk menyantet dirimu, kembali lagi rohnya itu kepadanya. Nah, begitu juga Elohim, dia mau menyelamatkan manusia ini dari dosa, mau memperdamaikan, karena tidak layak manusia ini untuk berhadapan kepada siapa? Elohim. Makanya diturunkannya lah rohnya, diturunkannya lah firmannya, diturunkannya kalamnya yang menjadi manusia, turun ke bumi. Gitu saya. Ya. Oke, nih. Sekali lagi saya bertanyakan, habis ini Bang Gumaya, saya bertanyakan lagi nih, biar masuk ke akal lagi saya tak perlu panjang-panjang, yang jelas siapa dia, Bapa atau Allah? Kulah yang memuliakanku. Iya, kan Yesus berkata itu, Allah kulah yang memuliakan aku. Dia kan berkata itu sebagai manusia daging di bumi, supaya jadi manusia itu tetap memuliakan Elohim yang di surga. Oke, Kak Dermi. Berarti kalau dia jadi daging ataupun manusia di bumi, waktu dia jadi Yesus Kristus waktu di bumi, terus Allah Bapaknya siapa itu? Jadi dia Allah Bapa gitu? Allah Bapa itu kan tetap di tahtanya di surga, dia nggak turun-turun loh. Makanya makanya diturunkannya rohnya, itulah Yesus diturunkannya. Makanya dibilang Yesus adalah wujud daripada Elohim, Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah gambaran dan cahaya kemuliaan Elohim. Itu dia. Ada ayatnya. Kayu, Afan. Allah Akbar. Baik, Allahu Akbar. Jadi ini sudah ada dua, tadi biduan, sekarang jadi tukang santet Budar nih. Oke, Afwan, biar selesai dulu Gurunda Juma sampai tuntas, Budar nih sampai lemas ya. Baru kita nanti setelah mungkin ganti pemain, ada Bang Sandro juga. Biar tuntaskan dulu diskusinya. Aku mau nanya dulu, kan Bang tanya sama Ibu Dani masalah siapakah yang ayat 50 berapa tadi? Izin Mbak Sandro, Islam atau Kristen, Bang? Oh iya, saya Kristen. Yohanes 8 ayat 5. Saya yang mana? Tanya gini. Pertanyaannya simpel sih, Bi. Siapakah Yesus sampai Allah memuliakan dia gitu? Bukan itu, bukan siapakah Yesus memuliakan Allah. Abang, siapakah Yesus sampai Allah harus memuliakan dia gitu? Bang, utusannya. Utusannya itu, Bang. Saya tahu itu utusannya. Utusannya. Yang saya bertanya tadi, yang ayat 54 itu, Bang, memang betul. dengar dulu, Bang, ya. Begini, Oke, Bang, kehadiran Yesus itu, kehadiran saya tanya Yesus dulu itu memang tujuannya untuk memuliakan Bapa di surga begitu. Allah gitu, ya kan? Tapi coba lihat konteksnya gitu, konteksnya dalam kitab itu. Di situ kan mereka mempertanyakan antara Abraham dengan Yesus gitu. Coba jangan copot-copot ayat, Bang. Bagaimana, Bang? Gini, Bang. Di situ dalam ayat yang Abang copot itu, kisahnya di situ kan orang-orang Yahudi itu bertengkar siapa yang lebih besar antara Abraham dengan Yesus gitu.
Iya, saya nggak Jadi tahu kalau- itu bang. Ya, saya Ya, kan memang cuma betul. bertanya, Kita tidak- karena pertanyaan saya itulah saya akan meyakini gitu. Ya. Karena pertanyaan Dengar saya di ini, Bang. agama Dengar. Islam itu nggak ada bedanya bang. Semua Dengar, teratur dengan dengar. baik, tersusun dengan baik. Ya, Nggak ada baik, patah kata dan nggak ada juga satu ini beda, yang ini beda, yang ini beda, nggak ada bang. Setiap saya dulu pas saya meluk agama Kristen itu berbeda-beda loh bang. Udah saya ceritakan tadi, mungkin abang dengarkan. Beda apanya, Bang? Berbeda-beda lah pokoknya bang. Itu nggak boleh jangan. saya apa itu dah. Iya, langsung ini, jangan langsung berbeda-beda, ngambang itu, Bang. Saya dari tadi dengar gitu. Nah, artinya begini, Dan Bang. saya cuman bertanya-tanya ya bang. Saya nggak mau Iya, debat-debat memang bang. betul. Yang jelas Yesus datang saya bertanya itu. tadi. Kan abang tadi memotong yang Yohanes 8 ayat 54 tadi kan bang. Iya, iya. Yang saya tanya itu, jika aku memuliakan diriku sendiri, Ya. itu ada komanya. Iya. Maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Ada titiknya. Bapak garis miring Allah, kulah yang memuliakanku. Iya. Coba abang jelaskan kalau emang itu Yesus yang berkatakan bahwa dia yang memuliakan dirinya sendiri bang. Coba bang apa bang? Artinya bahwa memang presentasinya Yesus datang itu kan dari sini kan abang kan kurang memahami akan konsep Yesus itu sendiri. Ya, memang Yesus datang untuk memperkenalkan Allah yang sesungguhnya begitu kan. Oke, abang pindah lagi bang. Yang ke Markus 10 ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tanda tanya. Tidak ada yang baik selain Allah katanya. Yes, Markus yang 10 ayat 18. Markus berapa? Kita Markus jangan 10, jangan Markus 10 copot-copot ayat 18. ayat, Bang. Tidak copot bang. Sedikit pun nggak copot. Markus 10 ayat 18. 18. Yang menjadi persoalannya apa di situ, Bang? Yang menjadi persoalan abang di situ apa? Saya bukan jadi persoalan, saya cuma bertanya. Iya, yang abang tidak paham itu apa? Coba abang jelaskan lagi Poinnya bang. kan ditanya, Oh, iya. guru yang saya baik, bagaimana caranya agar masuk ke dalam kerajaan surga? Kata Iya, Yesus, begini Bang ya. mengapa kau katakan aku baik? Sebab satu Iya. yang baik, yaitu Bapakku yang di surga. Posisi Yesus itu berbeda dengan Bapa. Yang baik itu Bapa. Kalau Yesus Iya, biasa saja. betul sekali. Karena begini Bang, Yesus itu datang untuk memuliakan, bukan memuliakan dirinya sebagai manusia. Itu artinya ada kerendahan hati Bang. Udah Itu diasumsikan aja terus supaya Yesus ini tetap Tuhan. Apapun Ya, yang ya tertulis, Anda pasti bantah karena Anda sudah Yesus pokoknya Tuhan. Ya, Coba Manusia, tunggu, Bang. sabar. Sabar. Keluaran saya 20 baru- yang Ibu Darni bacakan itu 10 hukum itu bukan untuk Kristen. Catat itu dulu. Catat itu dulu, sabar dulu, jangan Sabar, tertawa. sabar, Makanya sabar, saya itu lebih Bang suka Suma. yang berilmu bukan yang berdoktrin dan berdogma. Bang, Anda baca, tunggu, saya ajarin. Keluaran 20 itu hukum untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Di data selanjutnya dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa setelah Musa menerima hukum yang ke-10. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Nanti Anda akan rubah lagi nih. Israel yang dimaksud adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Anda terus poles aja terus. Menjadi persoalan abang apa? Ya, ini hukum yang datang kepada Nabi Musa itu bukan untuk kalian. Ya, jadi masalahnya apa? Kalau Ya masalahnya Anda itu penumpang gelap. Anda siapa? Bagaimana penumpang gelap? Sekarang di mana Yesus berbicara kepada orang Roma yang ada pada masanya? Bicara tentang apa? Tentang Kristen. Ya, Yesus itu kan memang, dengar baik-baik, Yesus itu datang kan bukan membawa agama Kristen, Bang. Nah, bagus, tepuk tangan kalau gitu. Iya,
Nah, sekarang Yesus itu datang membawa apa? Karena Tuhan punya rancangan. Dengarkan saya. Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kamu nyiloro kidul Bang Zuma. Nah, mana? Ini disebut shalom di sini. Rancangan shalom. Saya minta mana rancangan Kristen, mana? Ya, dengar baik-baik. Kamu tahu arti Kristen itu apa? Saya tahu. Kristen Apa? itu artinya pengikut Paulus. Salah. Salah kenapa? Siapa yang bilang Kristen itu pengikut kamu? Karena Paulus juga mengaku Kristus. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mengajari Anda menyembah Yesus? Tuhan Siapa yang Anda ikuti ajarannya untuk menyembah Yesus? Jawab. Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Oh, dalam semua kitab Injilnya. Mulai ngaur. Ya justru Anda yang ngawur. Tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya. Kalau Anda mengatakan Kristen pengikut Yesus, berarti Yesus mengajarkan menyembah dirinya sampai Anda ikuti. Tunjukkan dalilnya. Yang ada adalah, dengarkan, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Untuk itulah Yesus mati, supaya ia bangkit dari kematian, agar ia menjadi Tuhan bagi Kristen. Roma 14 nomor 9. Itu berarti Anda pengikut Paulus. Sekarang mana buktikan Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tunjukkan. Anda salah. Ya, kok jadi saya yang salah? Iya. Kalau begitu Anda yang benar. Dengar baik-baik. Paulus memberi. Sekarang tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengajarkan agar Anda mengikutinya menyembah dirinya. Tunjukkan. Bang, kalau Anda baca kitab Injil, semuanya di situ Yesus mengajak untuk mengikut dirinya. Mengikut dirinya, bukan menyembah dirinya. Yang saya tanya, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Ya Yesus sendirilah. Mana dalilnya? Yesus dengarkan. Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes, jika kamu percaya kepada aku, Yohanes berapa, Bang? Yohanes 14 nomor 12. Yohanes berapa lagi? Ya, Anda bacalah di situ. Jika engkau percaya kepada aku, nomor berapa, Bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aku juga yang harus mengajarkan kamu Bible rupanya. 14-12. Oleng dia Bang Juma, oleng. Sampaikan. Nih saya katakan samamu, Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku mendengarkan aku, mengikuti aku. Sekarang siapa yang Anda dengar, siapa yang Anda ikuti sampai Anda menyembah Yesus? Saya dengar Yesus. Mana suara Yesus yang mengatakan sembahlah aku? Kan udah aku bilang tadi, Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 58, Tuhan menetapkan para penyesat dari sejak rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibunya. Rasul atau penyesat? Mari, kamu kutip Yohanes 14 ya. Ya. Kita baca sampai ayat ke-14 ya, ayat dari sampai ayat 1, ya. Satu perikop pun saya layani ya. Anda. Oke. Jangan gelisah hatimu. Oke. Percaya Tunggu dulu. Sekarang gini, Yesus ini berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Romawi? Dengar, kamu makanya saya jangan tunggu. Bang Juma, kamu tidak usah nyilor kidul. Saya akan baca buat kamu. Ya, ini percakapan Yesus kan? Ya. Dengan siapa? Dengan siapa dia bercakap? Dengan siapa? Dengan murid-muridnya. Kamu dengar? Orang itu, muridnya itu orang Yahudi atau orang Romawi? Orang Yahudi lah. Oke, baik. Tepuk tangan. Janganlah, dengar baik. Orang Romawi ya, orang Yahudi ya. Oke. Janganlah gelisah hatimu. Baca dulu perikopnya. Perikopnya apa? Rumah Bapak.
Ya rumah Bapak toh kan tadi Bang Juma ambil Yohanes 14. Ya, silakan. Jangan gelisah hatimu, percayalah Ya. kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oke. Dua Di ya, rumah yang mau Bapakku dipercaya di situ hanya- dua ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Perhatikan baik-baik. Kata ketikinan, Thomas syukran. kepadanya, dengar. Ya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, Ya, kami tidak tahu kemana engkau pergi. ya, Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? ya, Kata Yesus kepadanya, ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. ya, Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau Ya. tidak melalui aku. ya, Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. ya, Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. ya, Nah, perhatikan dia bapak ya. ya. Yesus bilang apa? Apa? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya, Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. ya, Nah, kata Filipus kepadanya, ya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. ya, Kata Yesus kepadanya, telah Iya. sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. ya, Dengar bang, kata Iya. Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. ya, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? ya. Terus? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapakku yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Bang, dari firman ini saja, Yesus mau yakinkan kepada Thomas bahwa begini, sudah sekian lama Thomas, kamu sudah hidup bersama-sama aku, tapi masih tunjukkan Bapa itu yang mana? Dari sini saja Bang Juma otaknya pasti sudah terbuka. Ya, Jadi tidak kalau perlu saya beralibi, Bang. orang ini, Hah? orang Begini, pagan. Bang Juma, Ya. tidak usahlah kamu beralibi banyak, ya. Karena dari firman yang kamu suka copot ayat per ayat, Hah? hanya untuk Gantian membenarkan udah. diri. Gantian Kamu ya. apa Ini Anda Kamu panjang. Kau mau marahi saya maksudnya? Dengar Bang, Ya gantian, Anda udah panjang loh. Endingnya nggak ada. kamu Bang Juma kembali, lagi. Bang Juma. Hmm, Kamu percaya Yesus dari siapa? Oh, dari Yesus sendiri. hmm, Kami Oke. percaya Yesus itu Tuhan karena apa? Dari jawaban Yesus sendiri mengatakan, "Hei Thomas, Hei Thomas. lu mau lihat Bapak itu di mana lagi? Oke. Sudah sekian lama." Gitu. Baik. Bahasa sehari-hari. Oke. Jangan terlalu putar-putar lidahmu. Oke, lah kamu ini kan sedang membawa imanmu. Ini kita harus masuk ke ranah cerita ini. Jangan kau bawa imanmu untuk menghakimi Bang Suma. Oh, itu Karena tidak. kamu itu pelanjut Saya agama tidak- Romawi. Bang, Gantian bicara. Ini giliran Bang Juma lagi. Bang Anda Juma, standby dulu. Ini kan Gantian. pemahaman agamamu Kristen yang diajarkan Roma untuk menjadikan Yesus Tuhan. Kita siapa yang dudukkan bilang perkara ini? Hei, Bang Juma. Siapa Gantian bicara dulu. Tuhan? Memang Yesus Tuhan sendiri, Bang Juma. Di mana dalilnya Yesus Tuhan Ya, sendiri? kok tadi yang saya sudah baca? Oke, makanya giliran saya. Silakan. Oke, diam, Nah, kamu itu. diam. Kamu ambil air di tempayan, minum. Ya, basuh kakimu. Dengarkan baik-baik. Ayo. Ini kalau kamu pahami satu perikop sampai selesai di data nomor 31, bagi orang Yahudi kalau kamu menuhankan Yesus, kamu dikentukin. Terserah orang Yahudi. Diludahi Ngapain matamu. Dengar Diam dulu. dulu, diam dulu. Diam dulu, diam. Diam dulu. Ngapain Kamu saya itu urus orang Yahudi. Ini kan bisa diskusi nggak sih? ini kitabnya kamu sedang bercerita tentang orang Yahudi, kucluk.
cerita orang Yahudi ngapain? Ini kan cerita tentang Yesus. Ya ampun, ya Allah ya Karim. Diam dulu, Bang Juma, kelarin dulu. Ini memang bukumu. Ini bukumu memang. Ini bukumu. Tapi bukumu ini sedang bercerita tentang orang Yahudi. Bukan sedang bercerita tentang penyembah manusia. Oke? Jadi ku kata, diam dulu. Diam dulu, bro. Di-mute dulu, di-mute. Silakan, Gantian bicara. Nanti kau disepak sampai kandang babi nanti kalau kau nggak mau diam. Ini Yesus sedang berbicara kepada ahli Taurat. Orang-orang ahli Taurat ini dia berbicara kepada murid-muridnya ini. Pelaku Taurat ini muridnya. Bukan orang Roma. Astagfirullahaladzim ya Allah ya kan. Muridnya ini bukan ahli Taurat, Bang. Oh iya, ulang belum selesai bicara. Ini berasal dari orang Yahudi semua ini. Yang dikatakan ahli Taurat itu orang Yahudi. Ini mereka benda ada orang Roma di sini. Sementara kamu Kristen menilai dirimu dengan percakapan orang Yahudi. Orang Yahudi sedang bercerita ini. Yesus bersama dengan muridnya Bani Israel. Tidak sedang berbicara orang Romawi dengan orang Yunani. Kalau orang Yunani yang berbicara tentang ini, pasti ini Tuhan. Tapi kita, skala prioritas kita adalah ini sedang berbicara tentang Yesus dengan muridnya. Nah sekarang satu perikop ini Anda baca, Anda suguhkan kepada mereka yang mengerti tentang Taurat, mengerti tentang Tuhan. Anda suruh mereka menyembah Yesus, Anda diludahin, dikentuki hidung Anda sama mereka, diludahi Anda. Kenapa? Yesus ini orang Taurat. Dia sedang menjelaskan bahkan tidak ada Tuhan itu bisa dilihat. Maka kalau ingin melihat Tuhan, lihat saya. Saya yang bicara ini sedang mewakili Tuhan. Perkataanku, pekerjaanku, perbuatanku, semuanya yang aku lakukan adalah perbuatan Tuhan. Tuhan yang melakukan melalui perantaraan aku. Jadi barang siapa yang mau melihat Tuhan, lihat saja aku. Karena Tuhan itu nggak bisa dilihat. Barang siapa yang mau mendengarkan Tuhan, lihat, dengarlah aku. Karena Tuhan itu nggak bisa didengarkan. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang telah mengutus aku, engkau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yohanes 5 nomor 37. Apalagi? Apalagi? Ini saya ulang ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Pemikiran Bang Juma. Jadi kalau kamu memaksakan barang siapa yang melihat aku dia sama melihat Allah, jadi barang siapa yang membunuh aku dia sama membunuh Allah gitu. Gitu Sandro. Barang siapa yang menampar aku dia sama menampar Allah gitu. Ya, barang siapa yang lanjut Bang, lanjut. Barang siapa yang membunuh aku itu sama halnya membunuh Allah gitu maksudnya, Sandro. Jadi barang siapa yang melihat aku itu sama halnya melihat yang mengutus aku, sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku melakukan pekerjaan bukan pekerjaan dari diriku, tapi pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak melalui aku. Kembali ke Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Berarti Anda percaya seperti itu? Ya. Berarti seharusnya Anda percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dong. Betul sekali, Masya Allah. Makanya saya tidak menjadi Kristen. Karena jalan keselamatan itu Yesus, bukan Kristen. Jalan keselamatan itu satu-satunya hanya dalam Yesus loh. Betul sekali. Pintar anak ini. Ya, izin Banyuma, izin saya mau nanya. Silakan. Satu aja setengah menit. Sandro, izin saya. Setelah kamu membaca Yohanes 1, Yohanes 14 1 sampai 31, di situ ada Bapa, ada Yesus, ada Thomas, dan yang lain-lain. Pertanyaannya sederhana. Di antara nama yang ada di situ, siapakah yang Anda tuhankan? A. Yesus, B. Bapa, C. Thomas, dan lain-lain. Silakan jawab. Pusing, Lor. Maksudnya apa? Saya ulang kembali, bahasa Indonesia.
Setelah kamu membaca panjang tadi Yohanes 14:1 sampai habis 31, Ya. di situ ada banyak oknum. A. Bapak, B. Yesus, ada Thomas, dan lain-lain. Pertanyaannya, yang manakah yang kau tuhankan? A. Bapak, B. Yesus, C. Thomas, D. yang lain-lain. Silakan jawab. Dor. Bapa dan Yesus. Tuhannya dua, hore! Tuhannya dua, hore! Roma. Gini. Aku juga ya sama kayak bapak itu, sama. Tunggu Bang. Ya, Tuhannya dua, hore! Lanjut Bang Juma, Tuhannya dua, selesai. Oke, baik. Kita kembali. Tidak memahami konsep ketuhanan. Ya, itu. konsep itu konsep Romawi, Bagaimana kamu bilang konsep Beda Romawi? dengan konsep Yahudi, itu konsep Romawi kita hargai. Sekarang begini. Kamu tahu enggak? Ini kamu kutip dari Yohanes ini. Kamu tahu enggak? Yohanes ini Tuhannya dua. dia menulis akan ketuhanan Yesus loh. Ini sedang berbicara tentang Yahudi. Tidak sedang berbicara tentang Romawi. Kalau Romawi udah jelas Tuhannya 2, Tuhannya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita maklumi kalau itu. Ya, sekarang begini. Tadi kita sepakat Yesus itu Jadi Juma Al-Maris 40 ada berapa Tuhannya? Lu diam dulu Ardi. Ini Bang Juma sama kita Sandro. sudah sepakat bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kepada Tuhan. Oke, sekarang indikasi jalan keselamatan yang diajarkan oleh Yesus, masih ada roh kebenaran yang akan datang setelah dia. Aduh, kamu pasti mau lari ke Muhammad ya kan? Enggak. Saya enggak lari ke Muhammad. Saya enggak lari ke Muhammad. Lawan Juma ini cuma Juni aja, Yuni aja. Ardi ini penghujat ini turunkan saja daripada gue lempar sandal mukanya, turunin host. Oke. Jadi ngaco. Ya. Jadi setelah Yesus terangkat ke langit akan muncul roh kebenaran. Siapa roh kebenaran menurut Yesus yang adalah penerus pelanjut ajarannya? Tolong kau tunjukkan kepada saya siapa roh ya yang disebut kebenaran itu menurut Yesus. Silakan. Diam. Sandro. Jangan-jangan dia nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Bisa diulang Bang Juma? Roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu siapa? Ingat di kamu Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Iya, kamu kan Yesus menjanjikan penghibur ya. Ya, roh kebenaran. Ya. Jikalau kau mengasihi aku, kamu menurut segala perintahku. Masih Yohanes 14 juga. Aku meminta kepada Bapa dan ia memberitakan kepadamu seorang penolong yang lain. Iya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya. Yaitu roh kebenaran. Iya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Iya. Dan tidak mengenal dia. Iya. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya. Baik ya. Iya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi. Ini nggak menjawab, membaca dia. Iya, kamu kan meminta. Pertanyaannya Bang Juma, saya ulang ya. Siapakah roh kebenaran itu? Roh Kudus lah. Roh Kudus Bang Juma. Oke, alasannya silakan. Ya, kok ini ayat 14. Saya tunjukkan ayatnya, tahu supaya Bang Juma tidak terlalu berkuar-kuar. Oke, baik. Iya, roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus, betul? Jangan di-mute, betul? Betul. Tolong tunjukkan Roh Kudus datang ke Lukas. Roh Kudus datang ke Lukas. Iya. Jadi Roh Kudus itu datang seperti apa rupanya Roh Kudus itu?
Di mana? Maksud kamu Lukas di mana? Lukas. Ya, ini kan berbicara tentang Bani Israel ini, bukan berbicara tentang Romawi, Yunani, bukan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku, ya kan? Nah, sekarang mana perintahnya Yesus menyembah Dia, menjadi Kristen, menjadikan Paulus menjadi rasul? Mana perintahnya? Satu-satu. Ya, oke. Jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Di antara banyak perintah Yesus, cukup satu aja saya minta. Mana perintahnya untuk menuhankan dirinya? Aduh Bang. Baca firman Dor. Nggak paham dia kayaknya polanya Bang Juma. Aku bisa. Entar dulu aku bisa jawab. Entar dulu Oh, belum. nih. Kan gini, Sorry. dengeri topiknya. Ibu bantu dulu. Ini saya jelaskan dulu topiknya begini. Ini bro, dengarkan dulu baru kok bisa supaya kok nggak diam lama gini. Gini supaya Menurut Anda sesudah Yesus pergi nih. Sesudah Yesus pergi ada Roh Kudus yang akan datang. Pertanyaannya Bang Juma sederhana. Tunjukkan pernah nggak Lukas itu diilhami Roh Kudus atau didatangin Roh Kudus supaya Lukas menulis? Silakan. diilhami. Dor, bingung. Atau yang paling banyak nulis surat Paulus paling banyak nulis surat. Mana Roh Kudus datang pada Paulus? Ya. Dor. Dor. Mari Bang ya. Tunggu. Dor bang. Oleg. Dor. Dor terus. Kagak ada lu sampai 2 menit sebelum kiamat nggak nemu bro, nggak ada itu. Kisah para rasul Bang, lu bisa baca dah kisah para rasul. Kagak ada Roh Kudus di kisah para rasul. Ayo lu aja yang nggak baca. Ada judulnya di atas saja, Roh Kudus dijanjikan. Kisah itu para tambahan rasul 1. Enggak dong. Alah, jangan lu banyak. Ada lagi. Lu hanya Bentar. copot-copot. Ini ada lagi. Bentar ya. Aku juga ikut bantu dong. Kan sama kami. Tuhan kami kan sama. Tunggu ya. Roh Kudus. Masya Allah. Lu baca lah. Daripada nanti gue baca, gue bilang lu. Baca atau kan? Mana Roh Kudus? Mana Roh Kudus datang ke Paulus? Mana? Ini dengar. Lalu Kisah para Rasul 9, Kisah para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Paulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jelas? Jelas? Mantap sekali. Oke. Tangan. Mana koinnya Bang Juma? Koin. Mana Bang Juma? Koin. Luar biasa, Masya Allah. Koin. Koin. Sorry, Iya. biar otak ini longgar Bang Juma, Oke, ya kan. baik. Jangan apa Baik. kali ya. Silakan. Oke. Nah, sekarang yang diminta kemudian oleh Yesus kepada Bapa itu roh apa? Roh Kudus lah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Loh. Yohanes itu. Yohanes apa? Yohanes 14. 14 nomor berapa? Yang tadi, yang dibaca tadi. Roh kebenaran. Aku menjawab. Gampang kali menjawabnya. Gini Bang Juma. Silakan. Roh Kudus itulah yang menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus itu nggak mati Bang Juma. Jadi contoh, di dalam diriku ini harus ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menggerakkan aku melakukan kebaikan dan kebenaran. Makanya Roh Kudus itu harus tinggal di dalam diri manusia selama-lamanya, nggak mati. Gitu ya saya. Udah, lanjut. Jadi gini, kalau kita melihat dari bahasa aslinya itu sebenarnya tidak ada Roh Kudus di situ. Yang ada di situ adalah pneuma hagios. Pneuma hagios itu adalah Roh Suci, bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu oknum. Malaikat kemudian malaikat. Sementara yang disebut di situ adalah pneuma hagios, itu yang pertama.
Kedua, di dalam kitab Yohanes itu jelas sekali dituliskan di situ sebagai roh kebenaran. Ini bukan Roh Kudus ini, roh kebenaran ini. Ya roh kebenaran tuh Roh Kudus lah. Oh, beda, beda. Beda bagaimana? Beda dong. Beda apanya? Iya, jelas beda. Roh, Bang Juma. Di mana Kudus itulah roh tunjukkan di kebenaran. mana dalilmu Anda mengatakan roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Pakai original teks, Sudah pakai original jelas lah, teks. Yohanes 14 itu. Yohanes 14 Roh Kudus. Oke. Ini yang kita ceritakan ini adalah Roh Kudus dan roh kebenaran. Cobalah sedikit jujur ya, dalam beriman itu harus berdasarkan dengan ilmu. Coba. Aduh. Dengarkan saya, saudaraku, dengarkan. Yang Ibu Darni tunjukkan Kisah Para Rasul 9 nomor 17 yang kalian dengar dulu, sabar dulu. Sabar dulu, saudaraku. 9 Kisah Para Rasul 9 nomor 17 itu kan saya katakan pneuma hageos. Oke? Itu adalah roh suci atau roh murni. Sedangkan yang Anda maksud roh kebenaran di dalam Yohanes 14 nomor 17 itu adalah pneuma aletheia. Beda. Jangan kamu samakan antara roh kebenaran dengan roh suci itu. Beda. Bang Juma, bukalah Kisah Para Rasul 2. Ayo. Ya, ayo, silakan. Nah, nomor berapa? Udah, Kisah pasal 2, Bang. Nomor berapa? Nomor 2 dan semuanya itu nanti saya baca. Buset, panjang amat. Kalau Kisah Para Rasul 2 kamu bawa, di situ justru Tuhan menjadikan Yesus itu sebagai manusia perantara. Mari, Jadi Bang. tadi tidak ada Roh Kudus ya? Oke ya? Ya, Bang, mari sini. Oke, tepuk Bisa tangan baca dulu. buat kamu ayat 4. Ayat 4. Ayat 4, Bang. Oke, silakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Masya itu Allah. kepada mereka untuk mengatakannya. Iya. Oke. Ini lagi-lagi saya katakan kepada saudara, hagios, bukan kebenaran. Kan yang saya minta roh kebenaran, Bung. Ya roh kebenaran itu ya Roh Kudus. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Roh kebenaran yang dimaksud itu adalah pneuma aletheia. Yang Anda Bang Juma, ini ayat. Bang Juma, tunggu. Ini lagi ada ayat. Ini koinnya ini harus. Ini koinnya ini besar ini Bang Iya, Juma. iya. Yesaya 63 ayat 11. Udah? Tunggu dulu. Yesaya. Kenapa lari ke Tunggu. Yesaya? Dengar dulu. Di mana kan tadi kita Kan cerita. Yesus ini, Tunggu wis. dulu. Roh Roh kebenaran. Kudus sekarang. Tunggu, Roh kebenaran Kudus. yang kita maksud setelah Yesus itu dengar siapa? ya. Iya, Roh Kudus kami bilang. Dengarkan dulu di Yesaya 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Nah, di dalam hati kita inilah Roh Kudus itu berada, Bang Juma. Udar nih nggak ngerti Bukan nih. mengertilah. Siapa yang dijanjikan Roh Penghibur itu kan itu di pertanyaannya, Bu Yohanes. Darni. Bang, nih, pertanyaannya sesudah Yesus pergi. Iya, Kenapa lari sesudah ke Yesus Yesaya? pergi. Maksudnya begini, Roh Kudus itulah yang berada di dalam hati kita ini, yang menuntun kita melakukan kebaikan dan Salah, Bu. kebenaran. Salah. Coba kita lihat polanya dari Yesus ya, Bu ya. Supaya kita itu tidak mengada-ngada. Bahaya, ibu jadi nabi semua nanti. Coba kita lihat ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus setelah dia pergi. Nah, kita lihat. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau ibu mengatakan ada Roh Kudus pada diri ibu, berarti ada makhluk dalam diri ibu yang selalu membisikkan ibu, di mana makhluk itu tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan dari oknum lain itu yang disampaikan kepada ibu. Apakah betul seperti itu keadaannya, ibu? Ayo. Roh Kudus itulah, Bang Juma. Roh Kudus itulah yang mengajari aku. Dengar dulu. Ini kita berbicara Iya. mengenai roh kebenaran, Bu Darni. Dengarkan, tunggu saudara Petra, tunggu. Apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Iya.
Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi ini kalau kita mengilustrasikan, ibu lagi duduk di sini nih, lagi duduk misalnya kan, ibu ingin mencari sebuah kebenaran. Bagaimana kemudian solusi yang diberikan Tuhan ketika ada orang mati meninggalkan utang? Ibu bertanya kepada si Roh Kudus yang Anda maksud, wahai Roh Kudus, bimbing aku untuk menjawab pertanyaan ini. Apa solusinya ketika ada orang mati meninggalkan utang? Anda menunggu nih dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak mungkin langsung menjawab. Roh Kudus harus melapor dulu kepada yang mengutusnya. Karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang diberitakan. Jadi Roh Kudusnya akan berkata ke Ibu Dani, tunggu ya Ibu Dani, aku melapor dulu ke atas. Naiklah dia ke atas. Wahai Tuhan, Ibu Dani bertanya kepadaku tentang bagaimana hukumnya orang yang mati meninggalkan utang. Disampaikanlah kepada Roh Kudus ini. Katakan ke Ibu Dani, kalau ada orang mati meninggalkan utang supaya menanggung Bang Handi, turunlah kembali ke sini. Wahai Ibu Dani, Tuhan mengatakan kepadaku bahwa kalau ada orang mati meninggalkan utang, maka ditanggung oleh Bang Handi. Itu keadaannya tuh. Atau Bang yang Juma, sabar Bu Dani, kalau ini tunggu, kalau ini Bang Juma tunggu, lupa nanti aku. Kalau ayatnya ini dengar ya. Yohanes 14 ayat 17. Yang itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat menerimanya, katanya. Kalau maaf Bang Juma ya, maaf. Kalau Nabi Muhammad kan mengenal dia dan menerima dia, Bang Juma. Kita nggak ke Nabi Muhammad ini enggak. Kita nggak ke sono. Kan gitu kan. Yang ngarahin ke sono siapa? Nggak ada. Pasti ke situnya. Enggak usah tipu-tipu lah. Enggak perlu. Benar Yes. nih. Benar Oke, nih. lanjut. Jadi ketika kemudian Yesus bercerita di Yohanes 14 ini, Yesus bercerita tentang Bani Israel. Maksudnya di sini dunia orang Israel di mana aku diutus itu tidak akan menerima dia. Oke. Nah, sekarang mari ini macam kayak Ntar dulu bro, ini pesan benar nih dulu. Jangan disalah. Sekarang saya kembalikan dengan nyolir kidul Bang. Nyolir. Nanti kalau gue yang nanya kelal lo dua orang. Yohanes 14:16 ini. Mau nggak saya tanya Yohanes 14:16 dua orang nih? Iris kuping gue kalau lu bisa jawab. Oke. Oke. Ini yang mau ku Oke, ini yang mau ku dengerin. Ini yang mau ku baca. Dengerin. Aku akan minta kepada Bapa, Ia Dan akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Siapa orang itu? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus. Benar nih. Dengar ke orang. Kalau manusia, tidak ada manusia menyertaimu selama-lamanya. Saya belum selesai ngomong, jangan dipacu dulu, dengerin. Diam dulu Ani, diam, terlalu diam. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Pertanyaannya, siapa orang ini sesudah Yesus? Siapa? Sambung lagi, jangan potong. Sambung. Orang. Apa bacanya? Enggak. Saya tanya orang. Copot, Pak. Tunggu dulu. Jangan dulu. Baca terus ayatnya. Ya, Jangan sepotong. Satu-satu dulu. Ulang. Ada komanya. Ada Enggak. koma Ya, teruskan. Biar penonton tahu. Biar penonton tahu. Baca ke depan. Kita dapat dulu orangnya ini, baru kita ke roh kebenarannya. Enggak boleh dua. Ada roh kebenaran, gitu. ada orang. Bentar nih, dengarkan baik-baik. Ini bahasa Indonesia Baca ya. semua. Dengarkan Baca semua dulu. ya. Satu-satu dulu, jawab dulu. Di sini. Baca semua dulu ayatnya. Astagfirullah, kan udah ditahu semua. Dengerin dulu lah. Belum didengar penonton. Ayo Tetap baca saya semua. baca semua, saya akan kembali ke atas mempertanyakan, buang waktu. Ya. Saya udah tahu semua. Dengerin ya. Terus ayat 17. Enggak usah. Dengerin, diam dulu. Diam, jangan terguncang. Iya. Ya, saya akan berhenti mulai hari ini berdiskusi dengan Anda semua. Kalau ada yang bisa menunjukkan siapa seorang ini, siapa orang ini, jawab.
Udah, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa orang itu? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang menyertai Siapa manusia orang itu? selama-lamanya? Siapa orang itu? Tidak ada manusia menyertai aku selama-lamanya. Ya, Manusia ada akan mati. Manusia seorang. mati. Roh Kuduslah seorang itu. Roh Kuduslah yang menyertai aku selama-lamanya. Emang orang sama roh? Darni, apa bedanya orang sama roh? Yang jelas di dalam ayat ini Roh Kudus menyertai selama-lamanya. Main kata aja bang. Saya dulu ya. Terangannya di ayat 17. Saya dulu ya teman-teman. Bentar ya. Terlalu Jadi di situ kata-kata itu. Tunggu, Tidak usah bermain kata-kata itu. Kalau kamu tahu tanda baca ada koma sampai roh kebenaran itu ada tanda sabar, jangan Anda bawa ajaran pagan ke sini. Kita biarkan dengarkan saya. Tapi kamu bahas ajaran kami gitu. Dengarkan saya. Dengarkan, Anda kan penumpang gelap. Tunggu sabar dulu. Dengarkan saya dulu. Kita berbicara tentang roh dulu, roh kebenaran. Saya ini kan penumpang gelap. Nanti kita akan ketemu. Saya diam dulu, gantian bicara. Ya, Anda tidak mengenal kamu kok. Yesus tidak mengenal kamu. Dah, diam. Bilangan 11:25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap kepadanya. Roh hinggap kepada Musa. Oke ya? Ingat ya, berarti roh bercerita tentang manusia Musa. Lalu roh yang dihinggap daripada Musa ini ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Oke? Jadi yang dimaksud roh itu adalah yang datang kepada orang yang memang dianggap sebagai nabi, maka roh itu datang kepada dia. Satu. Kemudian bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi yang disebut roh kebenaran berarti nabi kebenaran. Sabar ya. Ini kita berbicara mengenai data. Jadi bukan ajaran pagan yang kita bawa. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Berarti nabi di situ disebut roh. Roh kebenaran berarti nabi yang mengajarkan kebenaran. Berarti yang datang setelah Yesus, roh kebenaran adalah seorang nabi yang mengajarkan kebenaran. Masih ada lagi? Ingat, Yesus berbicara sebagai Bani Israel. Yesus tidak berbicara sebagai orang Romawi. Yesus berbicara mengenai dirinya sebagai orang Yahudi yang mengerti tentang roh Tuhan. Roh Tuhan sama dengan Nabi Tuhan. Maka ketika berbicara akan datang, aku minta kepada Allah roh kebenaran. Maka yang datang setelah Yesus adalah Nabi kebenaran. Sekarang mari kita lihat Al-Quranul Karim di dalam Asyura. Bentar ya Bu ya, supaya kita belajar sama-sama. Al-Quran Asyura ayat 52 yang sering saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan begini. Wa katsalika auhayna ilaikan ruhan. Lalu kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kebenaran. Apa yang diajarkan kebenaran? Kita bisa lihat di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di situ Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kami umat Islam ini sebagai petunjuk untuk kebenaran. Apa yang Allah sampaikan kepada kami? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul dari kaumnya mereka yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab hikmat. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Al-Quran mengatakan apa? Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh-sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan kebenaran yang lurus. Ingat sekali lagi, saya ulang lagi sekali lagi. Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu.
engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Oke? Bilangan 11:29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi yang dimaksud nabi, yang dimaksud roh di sini adalah